Wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Dokter, Kak Maria Patricia Maharani Roja, yang saya hormati Ketua Divisi Pendidikan dan Profesi, Kak Maria Albertini Elvira Parera, yang saya hormati Kak Pasya Putra Pratama Alisaini dan Kak Alsendia Mel Oematan sebagai pembicara kita malam hari ini. Dan yang saya kasihi seluruh peserta yang telah hadir pada talkshow malam hari ini. Puji syukur kita haturkan pada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatnya kita dapat berkumpul di ruang virtual ini pada kegiatan P-Talk bertemakan Explore Further, Reach Higher, Pike RMO with Penpro. Perkenalkan, saya Valia Fatma Azharo Arifin yang akan memandu kegiatan kita malam hari ini. Terima kasih saya ucapkan untuk kakak-kakak dan teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk hadir saat ini. Alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Untuk panitia yang bertugas, saya persilakan. Baik, kakak-kakak dan teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, saya izin memimpin doa dalam tata cara agama Kristen Protestan. Kakak-kakak dan teman-teman yang lain boleh mensyukurkan. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, kami bersyukur berterima kasih buat hari ini. Penyertaan-Mu sempurna, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ya Tuhan Allah yang baik, kami akan memulai kegiatan kita hari ini. Mohon Engkau memberkati biar boleh berjalan dari awal, pertengahan, dan berakhir dengan baik. Dan kami mohon Engkau berkati juga para pembicara, ada Kak Tasya dan juga Kak Alsen, Tuhan berkati. Biarlah segala kiat-kiat yang mereka berikan boleh menjadi bekal bagi masa depan kami. Ini sembahyang, ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih, Kak. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan Mars FKKH. Bangsa
Ia sekata, sehatkan insan dan satwa, menekan persatuan, memiliki masa depan. Dalam amal bakti kita berpadu melayani tanpa pandang bulu. Harum tunas cendana, terpatri di pertiwi pujaan, laskar berwawasan global. FKK Undana. Saat ini, saya meminta perhatian kita semua untuk mendengarkan kata sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Dokter, Kak Maria Patricia Mahrani Roja, sekaligus membuka kegiatan PITOK bertemakan Explore Further, Reach Higher, Fight RMO with Penpro secara resmi. Kepada Kak Tasya, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak MC yang cantik pada malam hari ini. Oke, mungkin sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih banyak sebelumnya untuk semuanya yang sudah hadir dan berpartisipasi pada ruangan virtual kita malam hari ini, pertemuan kita. Mungkin yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita, ada dari Kak Pasha dan juga dari Kak Alsen, yang mana keduanya ini adalah orang hebat yang kita kenal, kita sangat kenal ya, bukan sangat terkenal sekali di FK Undana, atau mungkin bahkan di luar FK kita, dua sosok ini sangat terkenal. Jadi keduanya ikut RMO di tahun-tahun sebelumnya. Jadi tentu saja kedua sosok ini menurut kita semua sangat-sangat kredibel untuk membawakan materi, bukan materi sih, untuk berdiskusi sama kita pada malam hari ini terkait bagaimana sih Olimpiade mahasiswa kedokteran itu kira-kira beda tidak sama Olimpiade-Olimpiade yang lain. Kira-kira kurang lebih sama tidak seperti kita ujian di CSL sana, mini OSCE. Kebetulan di sini ada teman-teman maba juga. Jadi kalau teman-teman maba, jadi kalau kita di kedokteran itu kita ujiannya banyak, tapi selain ujian kita juga ada banyak lomba-lomba. Salah satunya itu adalah Olimpiade ini. Dan Olimpiade ini adalah Olimpiade yang sangat bergengsi. Cuma ya begitulah, saking bergengsinya kadang harus pakai hoki-hokian juga, mungkin harus pakai leu-leu untuk menang ini. Makanya untuk bisa menang lagi kayak kakak-kakak, kira-kira kita tuh perlu apa ya namanya, lebih lebih dini untuk persiapannya. Dan salah satu persiapan yang dibuat di sini adalah ya diskusi kecil-kecilan gini dan kakak-kakak alumni RMO. Jadi harapannya teman-teman yang nanti akan berangkat di tahun ini ataupun berangkat di tahun depan atau yang kira-kira mau berangkat, bisa sekali nanti menyimak penyampaian dari kakak-kakak. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh disampaikan. Kemudian, untuk RMO tahun ini kan sekitar September atau Agustus, lupa. Terus kita sudah persiapan, sudah dari sekitar Maret gitu, sudah seleksi dan lain sebagainya. Dan itu kalau menurut kita di sini ya termasuk persiapan yang sudah cukup lama, sudah cukup dini persiapannya. Tapi mungkin nanti teman-teman yang mau berangkat tahun depan bisa persiapan lebih jauh lagi, tergantung nanti kira-kira dari kakak-kakak kisi-kisinya bagaimana sih supaya bisa menang, supaya persiapannya lebih bagus lagi kira-kira gimana. Jadi kayaknya tidak bisa kita apa ya sia-siakan kesempatan ini, kapan lagi kita bertemu dengan dua sosok hebat, apalagi tadi saya sudah bilang dua sosok ini adalah dua sosok yang terkenal. Jadi kalau bisa dipakai memang waktunya baik-baik, simak apa yang disampaikan oleh kakak-kakak, dan kalau ada pertanyaan sangat sekali, boleh sekali ditanyakan. Karena kalau misalnya kita tanyakan di luar ruangan virtual ini, kayaknya kakak-kakak berdua adalah orang-orang sibuk karena berdua adalah orang-orang hebat. Jadi kalau bisa tanya di sini, tanya saja di sini. Jadi mungkin untuk teman-teman semua, satu penyampaian lagi. Kalau teman-teman hamstring mungkin merasa kalau teman-teman hamstring tidak bakal berangkat tahun depan karena teman-teman hamstring tidak ikut bimbingan, itu tidak benar ya teman-teman. Jadi teman-teman hamstring yang ikut bimbingan sekarang itu bukan berarti teman-teman yang bakal berangkat di tahun-tahun selanjutnya. Jadi siapapun yang saat ini tidak ikut bimbingan,
itu tetap ada kesempatan yang sama, tidak ada privilege lebih ke teman-teman yang sudah ikut bimbingan atau kayak gimana. Hanya memang mereka mungkin sudah duluan dapat apa ya, duluan dapat materinya begitu. Tapi untuk kesempatan untuk kalian bisa ikut RMO itu semuanya sama. Jadi kalau misalnya ada keinginan untuk bawa nama Undana keluar ke Indonesia biar terkenal gitu, bawa nama NTT juga sekalian, itu sangat-sangat terbuka kesempatannya. Jadi semoga pertemuan kita pada malam hari ini walaupun secara virtual bisa bermakna buat teman-teman dan ada manfaat buat teman-teman ke depannya. Jadi tanpa tanpa apa ya? Ya itulah. Jadi dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya membuka kegiatan ini secara resmi. Terima kasih, semangat teman-teman. Terima kasih kepada Kak Tasya telah membuka kegiatan Pitalk kita yang bertemakan Explore Further, Reach Higher, Fight RMO with Pen Pro secara resmi. Oke, karena Kak Tasya udah buka secara resmi, sekarang kita santai-santai aja ya. Sebelumnya, buat yang masih off-cam, bisa on-cam dulu, terutama untuk adik-adik maba 2024, biar kita bisa saling kenal satu sama lain. Bisa on-cam dulu ya. Yuk, on-cam. Terima kasih kepada adik-adik dan kakak-kakak yang sudah on-cam. Nah, pasti semua udah nggak sabar nih, mau dengerin materi dari kakak-kakak yang keren. Tapi di sini saya nggak sendiri. Saya ditemani oleh moderator, dan saya akan serahkan mic ini kepada moderator untuk menemani kita selama 30 menit ke depan. Terima kasih MC atas kesempatannya. Halo, selamat malam semuanya. Jujur agak sedikit gugup karena cukup ramai ya di sini. Tapi ya seperti yang tadi Kak Tasya juga bilang kalau sosok pembicara kita di sini benar-benar hebat, jadi agak gugup. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Jadi selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya Winfried Adi Putra Yerwin Poe, biasa disapa Putra. Nah di sini saya sebagai moderator yang akan memandu untuk talkshow kita pada malam hari ini. Talkshow kita pada malam hari ini akan ditemani oleh dua pembicara yang tentunya sangat luar biasa keren nih teman-teman. Nah, kenapa saya bilang pembicara kita di sini keren sekali? Karena pastinya di sini sama seperti yang kata saya sudah bilang, mereka sudah berpengalaman bahkan sudah ikut RMO sebelum kita. Jadi di sini mereka akan bagi-bagi pengalaman dengan kita nih. Nah, sebelum mulai saya mau memperkenalkan secara langsung kedua pembicara kita. Pembicara kita yang pertama ada Kak Pasya dan pembicara kita yang kedua ada Kak Alsen. Untuk perkenalan lengkapnya di sini saya akan membacakan CV dari kedua pembicara kita. Nah, saya mulai dari CV Kak Pasya dulu. Jadi seperti yang teman-teman lihat, Kak Pasya lahir di Kupang tanggal 11 Desember tahun 2001 dan berdomisili di Jalan M. Prajala Kupang. Untuk riwayat pendidikan Kak Pasya merupakan lulusan SMA Negeri 3 Kupang dan menjadi mahasiswa Prodi Pendidikan Dokter Undana pada tahun 2018. Pendidikan terakhir yang ditempuh Kak Pasya baru selesai koas teman-teman. Nah bagi teman-teman yang tidak tahu, Kak Pasya juga baru saja selesai mengikuti ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter atau UKM PPD. Nah sekarang mengenai prestasi dari Kak Pasya. Jadi yang pertama, Kak Pasya ini merupakan lulusan terbaik sarjana kedokteran dengan meraih IPK 3,93 dari 4. Wah, luar biasa sekali ya Kak Pasya ini. Cocok jadi panutan untuk kita semua di sini. Nah, lalu Kak Pasya juga pernah menjadi delegasi dari Undana dalam Regional Medical Olympiade pada tahun 2021 dan berhasil meraih medali perunggu dalam bidang kardiorespirasi. Nah, gak sampai situ saja teman-teman. Kak Pasya juga pernah menjadi delegasi dari Undana untuk mengikuti International Medical Olympiade pada tahun 2021 dan berhasil meraih posisi ke-12 dalam bidang kardiorespirasi juga. Wah, keren sekali ya Kak Pasya ini. Lalu selain berprestasi, Kak Pasya juga aktif nih dalam berorganisasi. Yang pertama, Kak Pasya mengikuti organisasi Tim Bantuan Medis Komodo dan pernah menjabat menjadi Ketua Divisi Medis tahun 2020-2021. Lalu Kak Pasya juga pernah mengikuti BMFK Undana dan pernah menjadi staf divisi PSDM HMPD Undana pada tahun 2018-2019.
Dan yang terakhir, Kapasya pernah menjabat sebagai Ketua Imun Arahma FK Undana pada tahun 2020-2021. Wah, teman-teman bisa lihat kalau pembicara kita yang pertama ini selain berprestasi, aktif juga nih berorganisasi. Keren sekali ya teman-teman. Nah, di sini saya juga akan membacakan CV dari pembicara kita yang kedua, yaitu Kak Alsen. Yang pastinya tidak kalah keren juga nih. Langsung saja. Jadi Kak Alsen lahir di Kupang tanggal 6 Mei tahun 2003. Kak Alsen merupakan lulusan SMA Kristen Citra Bangsa. Untuk pendidikan terakhir Kak Alsen baru saja mendapatkan gelar sarjana kedokteran di FKK Undana pada tahun 2024 dan sekarang sedang menjalani pendidikan profesi dokter di Undana. Untuk penghargaan dan prestasi dari Kak Alsen, teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau sangat banyak di sini saya bacakan beberapa saja yang terbaru. Pada tahun 2022, Kak Alsen pernah menjadi delegasi FKKH Undana dalam Regional Medical Olympiade cabang kardiorespirasi di Ambon. Dan pada tahun yang sama, Kak Alsen juga menjadi delegasi FKKH Undana dalam International Medical Olympiade. Lalu untuk tahun berikutnya, pada tahun 2003, Kak Alsen menjadi delegasi lagi dari FKK Undana dalam Regional Medical Olympiade cabang kardiorespirasi di Palu. Pada tahun 2023 juga, Kak Alsen berhasil meraih juara 1 dalam presentasi oral seminar nasional mahasiswa FKKH Undana. Sekarang untuk karir kepanitiaan dari Kak Alsen, pada tahun 2021, Kak Alsen pernah menjadi Wakil Ketua POA LKMM SK Sternum FK Undana. Kak Alsen juga pernah menjadi Wakil Ketua Panitia dalam webinar Self Love, Save Life, How to Manage Self Love Through this Pandemic. Pada tahun 2022, Kak Alsen juga menjadi Wakil Ketua Lomba Dies Natalis FKKH Undana yang pertama. Dan yang terakhir, Kak Alsen pernah menjadi Ketua Penanggung Jawab IMEP pada tahun 2022 hingga 2023. Oke, lanjut ke karir organisasi dari Kak Alsen. Nah, di sini saya juga akan membacakan yang terbaru. Jadi, Kak Alsen pernah menjabat sebagai Ketua BEM FKKH Undana tahun 2023 hingga 2024. Dan yang terakhir untuk seminar pelatihan workshop lokakarya yang pernah diikuti oleh Kak Alsen. Sama seperti sebelumnya, saya bacakan yang terbaru juga. Jadi Kak Alsen pernah mengikuti kegiatan seminar nasional mahasiswa FKKH Undana pada tahun 2023. Demikian pembacaan CV dari kedua pemateri kita. Wah, luar biasa sekali ya kedua pembicara kita pada malam hari ini. Pastinya malam ini kita akan mendapatkan banyak insight-insight yang sangat berguna, terkhususnya terkait seremoni, teman-teman. Di sini sebelum mulai, saya mau sapa dulu nih dua pembicara kita. Saya sapa dulu dari Kak Pasya. Halo, selamat malam Kak Pasya. Bagaimana kabarnya Kak? Halo malam, kabar baik, kabar baik. Terima kasih Kak atas sewanya. Kalau boleh tahu Kak Pasya lagi sibuk apa nih? Sekarang sibuk urus sumpah dokter saja. Jadi kan kemarin sudah lulus, alhamdulillah lulus UKM PPD. Jadi sekarang sama teman-teman yang satu batch ada fokus ke sumpah dokternya, persiapan untuk sumpah dokternya nanti. Itu sih. Oke, terima kasih Kak Pasya. Wah, keren banget nih Yuk, Kak Pasya ini. Semangat terus Kak Pasya. Nah, di sini saya mau sapa juga nih pembicara kita yang kedua. Namun Kak Alsen, seperti yang tadi saya sudah baca di CV, tadi juga sedang menjalani pendidikan profesi atau koas. Jadi Kak Alsen juga nanti belum hadir, jadi nanti menyusul ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa, di sini kita bersama dengan Kak Pasya dulu. Di sini kita akan tanya-tanya Kak Pasya dulu nih. Nah, teman-teman semua, sesuai dengan tema kita, yakni Explore Further, Reach Higher, Fight RMO with Penpro. Nah, pastinya di sini kita akan fokus tanya-tanya mengenai RMO nih, teman-teman. Nah, sebelumnya, mohon izin untuk Kak Pasya. Jadi, peserta kita pada Zoom malam hari ini, seperti yang tadi sudah dibilang, ada juga nih teman-teman dari mahasiswa baru. Jadi, mohon Kak bantuannya untuk jawabannya nanti disesuaikan juga dengan teman-teman mahasiswa baru. Oke, jadi di sini saya sebagai moderator akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait RMO kepada Kak Pasya dan juga Kak Alsen, tapi di sini Kak Pasya dulu. Nanti Kak Pasya akan menjawab dan nanti kita juga akan mendapat jawaban terkait RMO dan akan menambah wawasan kita. Nah, sebelumnya saya yakin banyak nih teman-teman peserta yang belum tahu jelas RMO itu apa sih, apalagi untuk teman-teman maba. Nah, di sini saya mau bertanya kepada Kak Pasya. Jadi dari Kak Pasya sendiri, RMO itu sebenarnya apa sih Kak?
Oke, jadi kalau bicara tentang Olimpiade kedokteran, tadi kan Tasya sudah bilang kalau setiap prodi itu biasanya ada Olimpiade yang bergengsi masing-masing kan. Nah, kalau untuk di kedokteran itu Olimpiade yang paling bergengsi, yang semua orang tahu itu adalah IMO sebenarnya. IMO tuh International Indonesian Medical Olympiad. Jadi intinya kasarnya itu seperti seluruh mahasiswa FK dari seluruh Indonesia, mereka berlomba untuk menentukan siapa yang paling bagus atau siapa yang paling hebat lah seperti itu. Nah, jadi eh, dulu kan hanya ada satu IMO, berarti pesertanya dari seluruh Indonesia. Nah, tapi mulai kalau tidak salah setahun sebelum saya masuk FK itu mulai ada RMO. RMO itu seperti namanya Regional Medical Olympiad. Jadi Regional Medical Olympiad itu olimpiade seperti IMO, cuma nanti diadakannya itu per regio. Biasanya dibagi berdasarkan regio ISMKI kalau saya salah. Mungkin sekarang sudah beda biasa tahu, tapi kalau dulu berdasarkan regio ISMKI. Kalau ketong, kalau kita undangannya itu masuk regio regio 3 kalau tidak salah atau 4 kalau tidak salah seperti itu. Jadi di IMO itu sebenarnya apa sih yang dilombakan? Sebenarnya dilombakan berdasarkan perbedaan sistem. Jadi ada sistem infeksi tropis, sistem kardiorespi, neuroskiatri, genitourinari. Mungkin kalau teman-teman sudah persiapan pasti sudah tahu. Dan yang dilombakan itu dalam berbagai aspek begitu. Jadi bukan cuma jadi aspeknya itu ada aspek pengetahuan. Jadi biasanya dinilai dari CBT. Ada juga dari aspek kalau teman-teman nanti ikut yang offline biasanya mereka ada OSCE-nya juga. Jadi OSCE um, berdasarkan sistemnya atau ada juga SOKA. SOKA itu berdasarkan kasus seperti itu. Jadi intinya berbagai berbagai macam soal-soal ini, berbagai macam persoalan ini dilombakan supaya melihat kira-kira dari universitas mana yang mengirimkan mengirimkan yang paling bagus itu dari mana. Sebenarnya seperti itu, simpelnya seperti itu. Tapi karena diikuti oleh seluruh FK dari Indonesia, makanya sangat bergengsi. Makanya orang-orang itu kalau mau ikut IMO itu biasa persiapan berbulan-bulan. Mungkin begitu sah kalau secara singkat ya. Terima kasih Kak Pasya atas jawabannya. Berarti dari Kak Pasya sendiri, RMO itu merupakan olimpiade yang sangat bergengsi nih bagi teman-teman mahasiswa FK dan butuh persiapan yang sangat banyak karena tadi seperti yang telah disampaikan, kalau yang diujikan itu bukan hanya ujian secara tertulis, tapi juga ada OSCE, SOKA, dan lain-lain. Oke, terima kasih Kak Pasya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, seperti yang telah disampaikan oleh Kak Pasya, tadi kan di RMO itu kan diujikan per bidang atau per sistem. Nah, contohnya ada bidang kardiorespirasi, muskulo, dan lain-lain. Nah, pastinya kan Kak Pasya memilih satu bidang nih untuk RMO dengan alasannya Kak Pasya dengan alasannya Kak Pasya. Nah, kalau dari Kak Pasya sendiri, waktu Kak Pasya ikut RMO, alasan atau motivasi mengambil bidang tersebut apa? Silakan. Oke, jadi mungkin tadi kan sudah dibaca di CV kalau saya ambil kardiorespi. Pokoknya selama 2 tahun ikut RMO dan IMO itu selalu kardiorespi. Kenapa? Sebenarnya cukup personal sih. Sebenarnya dulu waktu pertama kali saya masuk kedokteran itu saya kena perikarditis. Mungkin teman-teman kalau sudah lewat blok jantung tahu. Jadi waktu persiapan setelah lulus FK, SNMPTN dulu namanya ya. Terus masuk lagi persiapan tes kesehatan tiba-tiba kena perikarditis. Itu dirawat sama dokter Magma SPJP. Sekarang sudah jadi konsultan. Nah, mulai saat itu tertarik lah, kok kenapa bisa perikarditis? Apa yang mendasari kenapa bisa perikarditis? Kok bisa? Padahal kan kayak aneh kan anak umur 16 tahun kena perikarditis seperti itu toh. Makanya sejak itu lumayan terekspos dengan jantung. Waktu itu juga dokter Magma kasih kayak ujangan begitu, oh pasti bisa meskipun waktu itu kan masih baru toh, tapi kayak dokter Magma coba jelasin jelasin EKG, oh ini loh ST segmen kamu meningkat semua makanya ini tanda-tanda ke perikarditis dari gejala kamu ini khas perikarditis padahal masih bego sonto apa-apa tapi kayak yang ngangguk-ngangguk kan. Dari situ mulai tertarik kardio 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 sampai eh, tepat sebelum COVID. Jadi Kotong tuh angkatan saya tuh angkatan yang setengahnya COVID, setengahnya offline. Jadi
tepat sebelum COVID itu lagi blok kardio. Jadi tepat dosen-dosen terakhir yang ngajar offline itu dokter-dokter kardio. Jadi lebih masuk, lebih apa ya, kayak lebih lebih enak gitu kalau misalnya kita offline kan. Kalau online kan agak sedikit mungkin malas sambil tidur dan lain sebagainya. Makanya itu kardio tuh bisa dibilang bidang yang paling saya kuasai waktu itu. Terus tambah lagi dipasangkan dengan respirasi. Dengan respirasi itu menurut saya sendiri respirasi itu tidak terlalu ribet. Kalau teman-teman belajar respi nanti itu sangat mudah dimengerti dari fisiologinya. Teman-teman mengerti fisiologinya, teman-teman sudah mengerti patofisiologi penyakitnya, teman-teman bisa jawab penyakitnya seperti itu. Jadi itulah kenapa pilih kardio respi. Begitu sih. Terus dokter-dokternya juga keren-keren. Kalau teman-teman sudah lihat dokter kardio, dokter jantung tuh keren-keren semua. Dokter Leonora keren, dokter Magma keren. Mereka tuh kayak ngajarnya itu tegas tapi langsung masuk gitu. Makanya kalau dari saya senang belajar dengan dokter-dokter kardio. Jadi mungkin itu sah. Personal sih tapi lumayan membantu lah untuk belajar ya kayak punya motivasi sendiri seperti itu. Oke, terima kasih Kak Pasya atas jawabannya. Wah, jujur keren sekali sih kalau dari saya karena kan pastinya kita kalau misalnya kena sakit atau musio gitu kan pastinya kalau saya sendiri pastinya tidak akan kepikiran, tapi kalau dari Kak Pasya justru malah lebih ingin tahu gitu kemana bagaimana saya bisa sakit ini dan lain-lain. Wah, jujur keren sekali untuk Kak Pasya bisa dicontoh nih teman-teman semuanya. Nah, berikutnya nih Kak, yang menjadi pertanyaan kita semua, ikut RMO itu sebenarnya kita bisa dapat manfaat apa saja sih Kak? Atau ada tidak privilege yang khusus anak-anak RMO aja yang tidak didapat oleh anak-anak yang tidak diikut RMO? Nah, maksud saya mau tanya ke Kak Pasya, kalau dari Kak Pasya ikut RMO itu manfaatnya apa dan privilege khusus anak-anak RMO itu apa saja? Mungkin kalau dari beta sendiri ikut RMO tuh lebih kayak apa ya, kayak ajang pembuktian diri begitu. Jadi kayak sebuah ajang kan bergengsi sekali itu. Jadi sebuah ajang pembuktian diri kalau oh, kotong anak undana ini bisa loh, kayak begitu loh. Karena soalnya menutup mata kalau kotong anak undana apalagi FK-FK di timur tuh kan sangat di apa ya, sangat di underestimate dengan mereka-mereka yang di luar gitu kan. Apalagi kotong waktu itu karena wilayah tiga, kotong pun kotong punya apa? Kotong punya beta pung saingan tuh UNER, UB, Udayana, Jember, dong tuh mereka tuh kalau dari awal masuk FK saja sudah ada mereka punya bimbel IMO RMO sendiri. Jadi waktu itu masuk IMO RMO tuh karena pembuktian diri juga. Waktu itu dari fakultas juga sangat mendukung kalau undangan itu bisa seperti itu. Terus kalau dari pribadi sendiri eh, lebih tepatnya karena seperti yang saya sudah bilang saya suka jantung dan paru. Jadi lebih kayak ingin mendalami oleh seperti itu. Jadi kalau kalau kita mendalami sesuatu pastinya kita mau gitu kayak ada sebuah sebuah kayak cendera mata yang keluar gitu. Kalau dari saya waktu mikirnya, oh saya suka jantung paru, saya mau belajar jantung paru, saya ikutnya RMO IMO supaya setidaknya bukan cuma suka saja tapi bisa membawa pengaruh positif buat saya dan untuk fakultas seperti itu. Terus kalau privilege yang didapat anak IMO RMO mungkin kalau dulu saya tuh sialnya karena kena pas COVID, jadi kita tuh tidak keluar gitu. Jadi tidak ke kota-kota hostnya seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman kan sudah sekarang sudah new era, new normal, jadi pastinya teman-teman sudah bisa berangkat ke daerah 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 host, jadi pastinya teman-teman bisa bisa em, berkompetisi sekaligus bisa traveling gitu toh, kayak dia punya kota, lihat suasana baru selain kota Kupang begitu toh. Itu juga privilege. Yang kedua, yang beta rasa kalau menurut beta itu adalah em, dia punya bonding antara sesama anak IMO RMO tuh ada begitu karena kita sampai sekarang tuh masih ada grup RMO, masih ada grup IMO yang masih beberapa orang saya aktif tapi kayak masih ada bonding antara ketong semua dan ketong kayak tahu gitu kayak oh ternyata FK ini mereka kirim siapa-siapa, oh ternyata dari FK ini mereka kirim siapa-siapa, jadi teman-teman tuh kayak punya punya teman dari semua fakultas seperti itu. Jadi apalagi waktu ketong waktu RMO itu karena ketong sedikit wilayah 4, jadi memang ketong tuh saling tahu begitu, oh kalau dari Undana anak kardio itu Pasya, oh kalau dari Jember anak kardio itu si siapa gitu. Jadi mereka ketong punya kayak oh ada siapa di FK itu seperti itu sih. Tapi kalau privilege lain kalau menurut saya teman-teman tuh bakal
pastinya dikenal dosen. Dosen tuh akan tahu biasanya kalau teman-teman tuh berprestasi, teman-teman mewakili FKKH Undana minta maaf, itu biasanya dosen akan tahu teman-teman. Jadi biasanya apapun yang teman-teman buat itu biasa di notice dosen. Nah, itu juga salah satu privilege. Nanti kalau teman-teman sudah koas, salah satu privilege yang terbesar tuh adalah itu. Teman-teman tuh tahu, oh ini satu nih yang dulu ini, oh ini satu nih yang dulu ini. Biasanya orang-orang yang di notice dosen itu biasanya mereka waktu koas apalagi ya, itu mereka tuh kayak bukan bukan lebih mulus sih, tapi at least lebih punya uh, one step ahead behind everyone else gitu. Mereka punya sesuatu yang unggul gitu dibandingkan orang-orang. Mereka akan dinotis dosen gitu seperti itu. Jadi kalau menurut saya privilege-nya itu. Jadi selain teman-teman bisa menambah prestasi diri, teman-teman juga bisa membangun teman-teman pun personal branding itu bagus. Oh, anak ini rajin dia ikut lomba-lomba begitu. Begitu sih. Oke, terima kasih Kak Fasya atas jawabannya. Terima kasih Kak. Nah, berarti bagi teman-teman yang masih penasaran tadi ternyata ikut RMO itu manfaat, privilege sangat amat banyak ya tadi. Yang saya dengar itu bisa jalan-jalan gratis karena dibiayai dari kampus juga. Jadi selain di Kupang bisa jalan-jalan di luar kota. Lalu menambah relasi juga karena kita sebagai calon dokter ini relasi itu sangat penting teman-teman. Lalu yang pastinya setelah preklinik kan kita akan koas. Nah, itu kalau kita sudah dikenal dosen karena ikut RMO, itu sudah seperti yang tadi Kak Fasya bilang sangat membantu sekali. Baik, terima kasih Kak Fasya. Nah, yang kita tahu, RMO itu kan pastinya ada pendaftaran nih, Kak, dan seleksi untuk bisa ikut. Nah, di sini saya mau dengar nih cerita dari Kak Fasya. Waktu Kak Fasya ikut itu, proses pendaftarannya itu bagaimana sih Kak? Kak Fasya daftarnya itu dari semester berapa? Lalu persiapan apa saja sih yang Kak Fasya lakukan untuk seleksi Kak? Oke, jadi waktu dulu itu pertama kali ikut. Jadi kan waktu dulu tuh ada yang namanya IMO terus RMO kan seperti yang sudah tadi. Tapi kan waktu itu COVID, tiba-tiba COVID di tengah-tengah jalan. Jadi waktu itu sudah persiapan mau IMO sebenarnya. Waktu itu IMO di Sriwijaya, IMO di Palembang. Jadi sudah daftar tuh dari semester 3. Dari semester 3 sudah daftar, ikut cardio respi, terus terpilih. Jadi biasanya itu kalau dari Penpro, pasti Penpro kan ada apa? Seleksinya ya. Penpro kasih seleksi. Biasanya kalau Kotong waktu itu dulu tuh seleksinya itu pakai soal. Jadi kerja soal, nanti dua nilai tertinggi yang jadi perwakilan Undana seperti itu. Setelah itu nanti teman-teman tuh bakal kalau Kotong dulu tuh ada bimbingan sebenarnya, bimbingan dari alumni-alumni. Jadi alumni eh, dokter-dokter yang sudah senior, yang sudah pernah ikut RMO, yang pernah juara RMO, mereka itu kasih bimbingan selama beberapa minggu seperti itu. Setelah itu baru proses pendaftaran. Kalau untuk beta sendiri, beta ikut IMO tuh 2 kali. Tapi waktu itu namanya tuh bukan IMO yang pertama tuh, namanya tuh MOC, Medical Olympiad Championship, karena online kan, karena COVID. Jadi namanya diganti. Terus tahun depannya baru ikut RMO di Kendari. Itu Halo Oleo yang host. Terus itu yang dapat medali perunggu. Terus berikutnya yang Sriwijaya yang ke Palembang. Tapi waktu itu Palembang punya itu tidak hybrid gitu. Jadi yang masuk 10 besar saja yang ke Palembang. Waktu itu Karabe yang berteman peringkat 12 di PC tapi Son Papa jadi apa gitu. Terus karena cardio race ini juga sangat kompetitif begitu. Jadi waktu dulu RMO tuh cabang lain tuh kayak cuma 11 12 kontestan. Cardio race itu waktu itu sampai 18 yang ikut. Kalau IMO dulu tuh paling yang ikut tuh 50-an, 60-an, tapi yang cardio race itu ikut sampai 71 FK. Jadi memang dulu kalau kalau dibilang apa cabang yang paling kompetitif tuh cabang cardio race sebenarnya. Jadi itu sih. Jadi pendaftarannya biasanya dibantu sama Penpro. Yang Penpro yang kayak daftar-daftar begitu kita kayak kasih kasih file-file yang dibutuhkan nanti biasa Penpro yang bantu untuk fasilitasi daftar, fasilitasi untuk bimbingan seperti itu. Baik, terima kasih Kak Fasya atas jawabannya. Tadi kan seperti yang Kak Fasya bilang, nah teman-teman untuk pendaftarannya itu dibantu oleh Penpro. Jadi jangan lupa masuk Penpro juga ya teman-teman. Ya. Oke, lanjut untuk seperti yang Kak Fasya bilang, setelah lolos seleksi itu kan ada bimbingan nih Kak. Nah, di luar bimbingan itu apakah Kak Fasya ada belajar mandiri juga atau cuma belajar dari
bersama dokter alumni RMO selama bimbingan, Kak. Jadi kalau dulu itu kan ada bimbingan dari alumni toh, tapi kan sonde kayak sonde maksimal lah, maksudnya tidak 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 semua yang kita butuh itu bisa di-provide oleh Penpro, bisa provide oleh tutor. Jadi pastinya ketong cari alternatif sendiri untuk bisa lebih bagus kan. Kalau waktu itu beta jeung bepun teman kan cardio respi toh. Jadi ada sesi yang kardio, ada sesi yang respi. Jadi kalau beta dengan beta teman waktu cara belajarnya adalah kita bagi dua. Jadi karena beta merasa beta lebih kuat kardio, beta pegang kardio. Beta pun teman karena merasa dia lebih kuat respi, jadi dia pegang respi. Cara belajarnya nanti itu biasanya setiap RMO atau IMO biasanya mereka kasih eh, apa guideline, bukan guideline sih, kayak silabus yang kita harus belajar itu penyakit-penyakit apa saja. Nah, biasanya cara belajar beta, kalau beta cara belajar adalah satu targetin begitu. Kayak contoh penyakit kardio yang ada di silabus itu sekitar berapa ya? 50 penyakit begitu. Maka contoh satu hari minimal dua penyakit selesai. Kayak gitu. Jadi cara belajarnya dulu tuh kayak pakai dari guideline-guideline terbaru. Teman-teman searching saya guideline-guideline terbaru. Atau bisa juga dari video YouTube, teman-teman mau belajar bisa juga. Itu sangat membantu begitu. Jadi kalau cara belajarnya dulu seperti itu. Jadi setiap hari ada target, ini hari yang mau belajar penyakit apa. Karena dari soal IMO RMO tuh beda sama soal-soal UKM PPJ. Kalau soal UKM PPJ itu sesuai dengan SKDI begitu. Jadi kalau SKDI 2 berarti cuma ditanya apa? Definisi sa. SKDI 3 yang penting tahu diagnosis sa. Tapi kalau IMO RMO mereka tanya sampai sampai dalam-dalam. Jadi teman-teman harus tahu dari definisi sampai edukasi yang harus diberikan itu seperti apa. Makanya itu. Terus nanti kenapa itu juga penting? Karena nanti penting juga nanti di SOKA. SOKA itu kan kasus apa berdasarkan kasus toh. Jadi kalau teman-teman sudah belajar dari definisi sampai edukasi dengan benar, nanti SOKA mau pertanyaan apapun teman-teman bisa bisa jawab dengan baik begitu. Mungkin begitu. Oke, terima kasih Kak Pasya atas jawabannya. Nah, berarti tadi Kak Pasya ini juga tidak hanya mengandalkan bimbingan nih teman-teman, berarti lebih fokus di belajar mandiri. Dan kan ada tim juga, jadi bisa bagi-bagi nih untuk belajar. Baik, terima kasih Kak Pasya. Nah, saya yakin teman-teman semua di sini juga masih banyak nih yang takut untuk ikut RMO karena tidak tahu harus mulai dari mana dan strategi belajarnya ini bagaimana. Nah, tepat sekali. Jadi sini saya mau tanya nih ke Kak Pasya, apakah dari Kak Pasya ada strategi khusus atau tips dan trik dalam belajar untuk persiapan RMO? Nah, seperti yang tadi Kak Pasya juga telah sampaikan, di RMO itu ada yang namanya SOKA, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang tidak tahu SOKA, SOKA ini sebenarnya ada di univ-univ kedokteran lain, namun di Undana itu tidak ada yang namanya SOKA. Nah, SOKA itu merupakan singkatan dari Student Oral Case Analysis, yang dimana seperti yang telah disampaikan oleh Kak Pasya, nanti diberikan suatu kasus, dan teman-teman itu harus menganalisa kasus tersebut dan menjelaskan hasil analisa dari teman-teman terhadap kasus tersebut. Nah, yang saya ingin tanyakan dari Kapasya sendiri menyesuaikan dengan keadaan tersebut di mana Undana tidak ada SOKA itu bagaimana, Kak? Oke, jadi kan kalau waktu dulu RMO itu dapat sokanya itu waktu semifinal semifinal RMO waktu itu di yang Kendari itu. Jadi kalau menurut beta sebenarnya kalau teman-teman sering ikut tutorial, ya ikut tutorial nih, sering ikut kasus, sering ikut tutorial dengan baik, sering cari sumbernya dengan baik, biasanya sokanya sebenarnya cuma kayak pembuktian saya kalau teman-teman tuh tahu sebenarnya soal penyakit itu gitu. Jadi SOKA itu biasanya sebuah kasus sama kayak kasus tutorial, tapi kan kasus tutorial biasa terlalu general lah kayak cuma gejalanya satu saja gitu kan. Tapi kalau biasanya SOKA di IMO RMO itu biasanya seperti soal vignette waktu MCQ waktu waktu ujian blok tuh. Jadi panjangnya seperti itu. Nanti biasa pertanyaannya itu bisa ditanya dari definisi sampai edukasi. Nah, untuk cara belajarnya adalah kembali lagi ke cara belajar yang pertama. Jadi
dibagi saja karena teman-teman tidak mungkin bisa belajar semua, apalagi kan teman-teman juga masih kuliah toh, jadi soalnya mungkin teman-teman tuh waktu 24 jam tuh hanya untuk RMO, hanya untuk IMO kan tidak mungkin toh. Jadi teman-teman bisa bagi dengan teman-teman punya partner. Bisa bagi per bagian kayak beta dan beta teman, beta kardio dia respi, atau teman-teman mau bagi dua juga bisa. Dia setengah kardio setengah respi, beta setengah kardio setengah respi juga bisa seperti itu. Terus teman-teman mulai sudah cicil satu hari per hari-hari baca dari definisi penyakitnya sampai edukasinya seperti apa. Karena biasanya dokter-dokter waktu itu waktu beta RMO di Kendari itu dokternya kritis begitu maksudnya. Waktu itu kasusnya bronkiolitis. Tanya, kenapa tidak diagnosis dengan asma? Padahal sama-sama wheezing. Jadi kamu harus tahu, oh patofisiologinya beda dokter. Terus kamu harus tanya, oh tapi kan kalau patofisiologinya beda, tapi kan kamu tidak mungkin tahu patofisiologi penyakit pasien waktu mereka datang. Terus bagaimana kamu bisa eksklusi kalau dia asma? Oh, izin dokter dari data epidemiologi, bronkiolitis lebih banyak menyerang pada anak di bawah 2 tahun dan asma lebih banyak menyerang di atas 2 tahun. Oh, bagus. Terus ditanya lagi, oh kamu kasih apa? Dia bilang, oh saya tidak kasih apa-apa dokter. Saya hanya karena karena bronkiolitis itu biasanya self limited disease, jadi biasanya akan sembuh sembuh sendiri. Jadi saya tidak kasih obat apa-apa dokter. Begitu. Terus dokternya tanya, terus sampai kapan kamu mau kasih dia obat? Apakah jika dia gagal napas kamu tidak kasih obat gitu. Jadi IMO RMO itu menuntut kita harus belajar sedalam mungkin tentang penyakit apapun seperti itu. Makanya satu hari itu 2 penyakit cukup. Satu hari teman-teman, misalnya teman-teman ini hari mau belajar gagal jantung sama em, gagal jantung sama ACS. Teman-teman belajar gagal jantung sama ACS dari awal sampai akhir sampai selesai. Supaya kalau teman-teman dapat pertanyaan diputar balik, putar kemanapun teman-teman bisa tahu gitu. Terus sering-sering latihan soal. Kan sekarang soal banyak toh. Teman-teman mau latihan soal pakai soal UKMPP juga bisa. Teman-teman mau latihan soal pakai em, apa buku-buku juga bisa. Teman-teman searching saja di internet soal-soal UKMPPD. Teman-teman coba kerja juga bisa. Intinya sekarang kemauan teman-teman sama atau tidak. Kalau soal bahan baca, bahan soal itu terlalu banyak. Begitu sih. Siap, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Berarti sama seperti jawaban sebelumnya, Kak Pasya tadi lebih seperti bagi ya dengan teman tim RMO supaya lebih fokus untuk belajar penyakitnya. Dan tips dari Kak Pasya nih teman-teman bisa catat kalau satu hari itu belajar 2 penyakit, cicil saja, tapi belajarnya itu dalam sampai definisi patofisiologi, terus etiologi, dan lain sebagainya itu sudah harus hafal dan pastinya itu sering latihan soal, konsisten teman-teman. Baik, terima kasih Kak Pasya atas jawabannya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, di mana di sini saya ingin bertanya terkait manajemen waktu nih Kak, yang pastinya menjadi masalah semua anak FK nih pastinya. Kan seperti yang tadi telah disampaikan, kalau Kak Pasya juga aktif berorganisasi, jadi pastinya sibuk juga. Lalu kan semester 4 itu kan kita sibuk organisasi, semester 6 itu sudah fokus skripsi juga. Nah, dari Kak Pasya sendiri, Kak Pasya bagi waktunya untuk akademik, organisasi, dan RMO itu bagaimana? Oke, wih, berat juga. Sebenarnya kalau bagi waktu nih masing-masing orang kan punya caranya masing-masing ya. Tapi beta mungkin share dari beta pun cara kan blok tuh biasa sekarang berapa? 4 minggu atau 5 minggu? 5 minggu ya. Tentu 5 minggu. Satu blok 5 minggu. Nanti minggu satu, minggu dua, minggu tiga tuh biasanya kosong. Maksudnya bukan kosong sih. Maksudnya em, pulang rumah selain tidak ada laprak mungkin atau sampai ada tugas tutorial mungkin ya sudah beta sampai buat apa-apa tidur, main HP dan lain sebagainya. Nanti mulai minggu 4 minggu 5 tuh baru mulai belajar, entah belajar ujian praktikum, belajar ujian blok seperti itu. Kalau untuk cara bagi waktu dengan IMO RMO adalah waktu itu tuh karena kebetulan COVID, jadi sebenarnya eh, cara waktu itu bagi waktu adalah belajarnya itu di minggu satu, minggu dua, minggu tiga, sama 3,5 dari blok. Jadi kayak contoh blok apa waktu itu? eh Tumbuh kembang deh, blok tumbuh kembang ada 5 minggu, maka belajar IMO RMO itu satu hari 2 penyakit tau. Jadi satu hari 2 penyakit ya paling 1 jam 2 jam di minggu satu, minggu dua, minggu tiga, minggu empat blok itu, minggu 3,5.
Tapi minggu 3,5 sampai minggu 4,5 sampai minggu 5 itu sudah fokus ke blok yang berjalan. Jadi pada akhirnya kan kita pun prioritas itu adalah pendidikan toh. Maksudnya kompetisi ini bisa sih teman-teman kejar, tapi jangan sampai menyepelekan pendidikan. Jadi kalau saran beta biasanya karena RMO IMO itu sudah dari jauh-jauh hari teman-teman persiapan, teman-teman bisa push di 3 minggu awal blok atau 3,5 minggu awal blok, minggu 1, minggu 2, minggu 3, 3,5 begitu. Dan 3,5 sampai 5 itu baru teman-teman fokus ke 4,5 sampai 5 teman-teman fokus ke ujian blok yang berjalan gitu. Terus kalau soal organisasi kan biasa organisasi itu hari-hari libur toh, jadi kayak hari Sabtu, hari Minggu. Jadi ya paling kan kalau organisasi ini paling dari jam 7 pagi, paling jam 12 siang selesai itu. Apalagi kalau TBM hanya TBM, PCFD selesai jam 10. Kalau ada diklat selesai jam berapa? Jam 12, jam 1 selesai. Jadi sebenarnya soal terlalu mengganggu kalau menurut beta. Asal teman-teman mau, organisasi itu soalnya ribet. Kalau teman-teman mau, ada kemauan pasti berjalan gitu. Jadi soalnya menyita waktu yang sebanyak itu sih kalau menurut beta, asal teman-teman pengen ikut organisasi, pengennya apa. Kalau teman-teman memang memang pengennya mencari relasi, mencari pengalaman, pasti bisa. Kalau teman-teman mau, pasti bisa-bisakan, pasti bisa. Tapi kalau teman-teman pikirnya saja sudah memberatkan, berarti mungkin teman-teman memang tidak cocok di organisasi seperti itu. Jadi kalau menurut beta, organisasi itu sebenarnya pernah menjadi halangan sih beta untuk kerja atau eh, apa sih, karena pasti dengan organisasi itu makan waktu di hari-hari libur saja, atau mungkin kalau ada rapat paling rapat sejam 2 jam selesai toh. Tapi kalau untuk persiapan IMO RMO itu di 4 minggu awal blok itu, minggu 5, 4,5 sampai minggu 5 itu full belajar untuk blok yang berjalan, supaya sonde istilahnya sonde mengorbankan satu sisi begitu, karena kan tetap ketempung prioritas utama itu tetap belajar untuk blok yang berjalan kan itu sih. Oke, baik, terima kasih Kak Pasya. Wah, berarti Kak Pasya bagi waktunya itu lebih ke kita lihat dulu jadwal blok yang kita ikuti. Nah, bagi teman-teman maba kan, jadi kita tuh ada belajarnya itu sistem blok. Nah, jadi bloknya itu ada seperti 5 minggu. Nah, jadi minggu 1, 2, 3 itu kan tidak terlalu sibuk karena belum ada ujian praktikum dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa pakai waktu dari pulang kuliah itu untuk cicil untuk RMO, dan kalau untuk organisasi berarti bagi Kapasya itu sebenarnya bisa tidak memberatkan yang organisasi itu teman-teman. Jadi itu dari apa ya, dari diri teman-teman sendiri, apakah habis organisasi teman-teman mau jalan-jalan atau teman-teman mau berleha-leha atau teman-teman mau istirahat dan lanjut untuk belajar RMO. Baik, terima kasih Kapasya atas jawabannya. Oke, sekarang tadi kan saya sudah tanya nih, tanya banyak nih terkait persiapan RMO dari Kapasya. Nah, pastinya teman-teman juga penasaran waktu hari H lombanya Kapasya itu bagaimana sih? Nah, karena tadi Kapasya sudah cerita, jadi sini saya mau sudah jawab terkait persiapan. Jadi saya mau tanya di hari H. Jadi dari Kapasya, apakah bisa ceritakan secara singkat saja perlombaan pada hari H itu bagaimana sih Kak? Seperti berapa hari lombanya untuk RMO, terus kegiatan-kegiatan yang dilakukan di hari pertama, hari kedua, dan hari-hari seterusnya itu apa saja Kak? Oke, sebenarnya harus ada Alsen sih, karena kan Alsen kan ikut yang offline toh, jadi lebih lebih seru begitu kalau bahas soal rundown. Karena beta ikutnya online, jadi sebenarnya sun terlalu kemana-kemana sih. Hari pertama itu eh, babak penyisihan atau preliminary. Jadi babaknya itu nanti semua semua pembukaan dulu lah. Lupa. Pembukaan, tapi kan pembukaan online ini paling lihat-lihat satu yang menarik. Biasa kalau offline tuh pasti kayak ada menari lah apa segala macam begitu. Terus setelah pembukaan ada preliminary. Jadi biasanya itu eh, petang semua peserta itu pokoknya kalau dulu online kan takut menyontek tuh, jadi kamera harus 3, satu dari depan, satu dari samping, satu dari bawah, pokoknya kamera terlalu banyak. Terus sudah mulai kerja waktu itu, soalnya itu kalau saya salah 150 nomor dalam 2 jam kalau saya salah. Setelah itu eh, 2-3 hari besoknya langsung pengumuman. Waktu itu di cut down dari 15 ke 7. Cut down dari 15 ke 7, setelah itu setelah masuk masuk nih. Masuk 7 besar. Hari kedua itu
MCQ lagi sama SOKA. Jadi MCQ tahap kedua waktu itu soalnya cuma 50 kalau nggak salah, 50 soal dalam waktu 1 jam. Setelah itu SOKA. SOKA itu nanti kasus toh, jadi diberikan kasus, terus nanti dimasukkan ke dalam breakout room sama dokter spesialis. Ya kalau contoh kayak waktu kotong tuh karena jantung paru, jadi dokter spesialis paru. Jadi kita berhadapan dengan dokter spesialis parunya terus ditanya-tanya sudah kenapa diagnosis itu, pilihan obatnya apa saja, kenapa tidak didiagnosis asma, prognosisnya seperti apa, edukasi yang diberikan orang tua ke rumah seperti apa. Terus pokoknya sedalam itu memang. Setelah itu baru pengumuman, malamnya pengumuman 5 besar. Pengumuman 5 besar, masuk di 5 besar, terus besoknya baru final. Final itu kayak cerdas cermat begitu tuh, jadi ada soal wajib tuh ya udah tanya, wajib jawab gitu. Terus ada kalau tidak tahu nanti dilempar gitu. Jadi kayak contoh A Undana, B Unair, C UB. Undana tidak tahu jawab, pindah ke Unair. Unair tidak tahu jawab, pindah ke UB. Pokoknya kayak sistem begitulah. Jadi itu soal wajib. Terus yang kedua tuh soal lempar. Bukan soal lempar, soal rebutan. Jadi eh beta lupa waktu itu kotong belnya karena online. Nah, pokoknya beta lupa, tapi intinya berebutan lah siapa yang paling cepat. Angkat tangan atau bagaimana itu. Pokoknya yang paling cepat angkat tangan online. Pokoknya resen lah, resen dia yang apa, dia yang jawab begitu waktu itu begitu. Terus setelah itu besoknya baru pengumuman dan pemulangan gitu. Cuma kalau offline kalau salah ada ada apa city tour. Kalau waktu dulu sana ada kan online toh. Oh ada, cuma online jadi cuma foto-foto, foto video gitu kayak kota Kendari dari atas langit begitu sah sonde ke sana juga begitu sah. Kalau yang IMO juga sama-sama persis Jo, hanya pembukaan terus apa begitu sah. Tapi kalau offline lebih seru nanti teman-teman pasti lebih seru pengalamannya. Baik, terima kasih Kak Pasi atas ceritanya. Wah, berarti dari zaman apa waktunya Kak Pasi itu sedihnya waktu COVID ya. Jadi Kak Pasi juga ikutnya itu serba online, sama seperti yang Kak Pasi tadi bilang. Kalau offline itu lebih seru teman-teman karena pastinya itu dilakukan bersama apa dilakukan secara offline, lalu bisa ketemu langsung teman-teman dari unit lain, menambah relasi dan pastinya apa ya suasana lombanya itu lebih terasa pasti. Oke, terima kasih. Oh, jadi ingin ikut ya tiba-tiba. Oke, terima kasih Kak Pasi atas jawabannya. Nah, kan tadi sudah dengar cerita dari Kak Pasya. Pastinya teman-teman penasaran juga dengan mekanisme lombanya. Sebenarnya sudah dijelaskan oleh Kak Pasya mekanisme lombanya itu. Tadi di sini saya jadinya izin mengulangi lagi. Jadi mekanisme lombanya itu seperti yang Kak Pasya bilang, jadi ada babak penyisihan. Penyisihan itu nanti ada apa ya? Kalau di zaman Kak Pasya kan secara online, jadi kasih hidup kamera ada 3. Lalu nanti ini ada apa MCQ ya, multiple choice itu merupakan singkatan dari multiple choice question. Jadi itu seperti ujian pilihan ganda dengan bidang yang diikuti. Berarti kalau kapasnya bidang kardiorespirasi nanti diberikan soal teman-teman. Lalu nanti dari tim yang ikut nanti ada 7 tim yang lolos ke babak berikutnya, babak semifinal. Nah di babak semifinal itu kalau di kapasnya itu berarti ikut apa? Mekanismenya itu ada MCQ dan juga SOKA. Nah, MCQ itu yang tadi saya sudah jelaskan, ujian pilihan ganda. Kalau SOKA yang tadi ada kasus, lalu kita menganalisa kasus tersebut. Lalu di final, nanti di final ada 5 tim, itu nanti ada soal cerdas cermat. Oke, terima kasih banyak Kak Pasya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang sudah berminat, bisa catat-catat memang mekanisme soalnya itu ada apa, dan bisa latihan juga persiapan untuk SOKA, MCQ, dan lain-lain. Terima kasih banyak Kak Pasya. Nah, berikutnya, untuk teman-teman yang belum tahu, jadi RMO itu biasanya diberikan silabus untuk persentase penyakit atau materi yang sering keluar nih waktu RMO. Nah, yang saya mau tanyakan ke Kak Pasya, apakah persentase materi di silabus itu selalu akurat atau tidak Kak dengan materi atau penyakit-penyakit yang banyak keluar di hari H perlombaan?
Kalau dari beta sih kayaknya sama sih. Maksudnya pasti keluar gitu. Jadi kalau misalnya ditulis di silabus penyakit apa, setidaknya ada satu soal yang keluar dari situ. Cuma memang ada beberapa bagian yang lebih dominan begitu. Ini kalau teman-teman baca kayak baca materi-materi itu memang ada beberapa materi yang dominan. Kayak contoh di jantung tuh yang dominan tuh ACS sama gagal jantung. Di paru itu dominan tuh TB, pneumonia, asma itu yang dominan. Tapi kalau seingat beta itu memang apa? Memang sesuai lah. Jadi dari silabus yang dong kasih ke soal itu sama. Maksudnya tidak ada di luar itu silabus. Oke, terima kasih Kak Pasya atas jawabannya. Berarti lumayan akurat nih. Nah, jadi saya penasaran apakah persentase yang kecil di silabusnya itu keluar juga atau tidak keluar? Keluar juga sih ada beberapa, cuma tidak banyak begitu. Jadi kayak teman-teman mungkin bisa pilih-pilih kalau kalau teman-teman kayak mau belajar yang lebih serius di beberapa penyakit itu boleh. Kayak teman-teman mungkin lebih fokus jantung, lebih perdalam pas gagal jantung atau perdalam pas serangan jantung karena itu pasti keluar. Tapi kalau penyakit-penyakit yang kecil-kecil mungkin kayak penyakit arteri disease lah, CVI lah, mungkin asal tahu juga son papa, tapi lebih bagus saya kalau tahu gitu. Tapi lumayan lumayan akurat begitu dan yang sedikit juga keluar tapi tidak yang terlalu banyak begitu. Jadi kalau saran teman-teman kalau mau perkuat itu perkuat di penyakit-penyakit yang khas di itu sistem begitu. Terima kasih Kak atas jawabannya. Berarti lumayan akurat nih kalau dari pengalamannya Kak Pasya, presentasi silabus dengan soal-soal yang keluar. Nah, tapi teman-teman berarti juga jangan lupa untuk baca-baca juga nih penyakit-penyakit, jangan sampai tidak baca nanti. Kalau keluar nanti agak kaget nih dengan soalnya. Soal apa nih? Oke, lanjut. Terima kasih Kak Pasya. Nah, pastinya selama hari H perlombaan itu kan ada juga nih tantangan atau hambatan untuk Kapasya sendiri. Nah, yang saya mau tanyakan ke Kapasya, kira-kira hambatan dan tantangan yang dialami selama hari H perlombaan itu apa-apa saja sih, Kak? Kalau hambatan yang paling paling apa yang paling kayaknya tidak ada yang terlalu kermana-kermana sih. Kan pada akhirnya kompetisi ini sesuai kemampuan masing-masing. Jadi tidak ada hambatan yang kermana-kermana. Jadi kalau memang persiapannya sudah bagus, pasti waktu hari H bagus begitu. Cuma, Son tahu ini sudah diperbaiki atau tidak ya. Kalau Kotong dulu dari dulu itu selalu akan menjadi perbincangan itu mengenai hasil dari IMO RMO gitu. Maksudnya, em, kayak isu-isu mementingkan beberapa universitas lah, isu-isu mengenai ketidakadilan, atau isu-isu mengenai ada yang nilainya ditambahkan, isu-isu bocor soal itu akan selalu teman-teman ketemu. Kalau dulu waktu beta dulu tuh, waktu RMO tuh yang kacau parah. Jadi itu sampai sampai beberapa universitas tuh kayak memutuskan kalau mereka tidak mau lanjut lagi gitu. Beberapa universitas sangat marah apalagi universitas besar ya kayak UB, Jember, UNAIR tuh kayak mereka tuh menuntut transparansi nilai, mereka menuntut transparansi dari soal betul soalnya ada yang bocor atau tidak. Kotong undangnya yang kecil-kecil mah tenang-tenang sah. Cuma itu yang paling hambatan yang paling besar tuh adalah teman-teman tuh punya masalah banyak seperti itu. Teman-teman tuh bakal pokoknya termakan isu seperti itu. Jadi kalau dari saran beta teman-teman legowo sah maksudnya kalau kalau beta percaya rezeki sudah akan ketukar toh. Jadi kalau misalnya ada pihak-pihak yang mau membocorkan soal lah, menaikkan nilai-nilai beberapa institusi, beberapa FK, ya sudah itu menjadi urusan. Teman-teman punya urusan tuh berusaha saja. Jadi itu sih hambatan paling besar karena dulu tuh sampai beberapa univ tuh pengen mengundurkan diri karena merasa kalau nilainya itu tidak transparan, nilainya tidak adil seperti itu. Jadi kalau itu saya kembali sarannya adalah terima-terima. Maksud saya bukan terima-terima juga sih kalau teman-teman merasa curang, teman-teman merasa tidak adil tetap speak up. Tapi kalau teman-teman merasa kalau oh sebenarnya Bepung aman-aman saja, ya biar mereka saja yang berdebat begitu. Kotong undangnya tenang-tenang sa. Karena waktu itu eh, berdebatnya itu teman-teman bayangkan rapat dari jam 7 malam sampai jam 12 malam itu baru selesai 5 jam. Mereka rapat dari semua universitas itu mereka rapat membahas apakah soal bocor atau tidak, apakah
pantas masuk atau tidak seperti itu. Jadi hambatan paling besar itu sebenarnya dari dalam dalam eh, IMO RMO sendiri itu. Jadi kalau teman-teman nanti ikut, teman-teman soalnya perlu kaget lah kalau kayak banyak isu-isu seperti itu tuh sudah biasa. Setiap setiap IMO, setiap RMO itu pasti ada isu-isu seperti itu. Jadi teman-teman fokus saja, teman-teman punya persiapan, teman-teman belajar untuk isu-isu seperti itu, teman-teman soalnya perlu terlalu pikirkan. Gitu sih. Mungkin itu hambatan yang paling besar ya. Karena bikin mental down juga karena waktu itu sebenarnya Kotong Pun tim aman sih, Kotong Pun tim nilai aman, tapi teman-teman bayangkan dari semifinal itu kan 7 tim toh. Eh, Mereka umumkan lima tim yang masuk final. Tiba-tiba pengumuman keluar kalau 7 tim itu semuanya masuk final karena katanya ada nilai yang tak salah, jadi mereka tidak enak kalau harus mengganti keputusan, maka mereka loloskan semua 7 tim dari semifinal itu ke final. Sedangkan kami yang berada di peringkat 1 sampai 4 kan protes kan, loh kok bisa semuanya diluluskan, padahal katanya dari 7 ke 5 gitu. Makanya itu mereka berantem debat dari jam 7 malam sampai jam 12 malam hanya untuk menentukan kira-kira mau luluskan 7-7-nya atau tetap berdasarkan nilai-nilai terbaik. Nah, jadi teman-teman akan jadi masalah IMO RMO itu bukan hanya masalah kompetisi saja tapi biasa masalah ego universitas, ego host, egonya itu lumayan banyak, jadi teman-teman soalnya perlu pikirkan itu. Nanti kalau ada masalah itu pun anggap sama menjadi hiburan tambahan lah, kan seru juga nonton orang berdebat-perdebatan. Itu sah. Baik, terima kasih Kak Fasya atas jawabannya. Berarti teman-teman sudah dengar nih, kalau hambatan dan tantangan itu justru ada isu-isu seperti itu teman-teman. Tapi kalau dari Kak Fasya bilang teman-teman itu tetap fokus saja, karena kalau sudah takdir kan pastinya tidak akan kemana-mana. Oke, terima kasih banyak Kak Fasya. Nah, yang saya penasaran apakah Kak Fasya ada tantangan atau hambatan seperti di mental gitu, seperti apa ya, gugup atau insecure karena pastinya kan lawan universitas-universitas yang sudah sering juara bertahun-tahun. Kalau dari Kapasya ada atau tidak? Pasti kena mental awalnya toh. Sebenarnya kena mental pertama tuh dari eh kan Kotong di wilayah 3, kalau saya salah wilayah 3 tuh univ besarnya tuh ada Unhas, Unair, Brawijaya, Udayana, sama Jember juga waktu itu. Jadi mereka itu eh, datang dengan persiapan yang sudah dari semester 1 tuh mereka sudah tahu mereka mau ikut IMO RMO. Terus kena mental kedua di fakta kalau cardio race itu sangat kompetitif. Tadi yang Beta Su bilang tuh. Jadi cabang-cabang lain itu mungkin pesertanya 12, 13 sampai cardio race itu sampai 19, 20 kontestan yang ikut di cabang cardio race. Jadi pastinya kena mental lagi di situ. Tapi jadi waktu kerja soal ini jujur waktu kerja soal tuh kayak sudah kerja saja tidak apa-apa. Maksudnya eh, lulus ya alhamdulillah, sonja lulus ya son papa, namanya juga kompetisi toh. Ternyata lulus preliminary itu peringkat 7 dari 7 peserta dari 7. Jadi lulus 7 peserta, potong peringkat 7. Itu yang kayak sudah Terus 7 besar tuh dari itu 7 saja tuh kotong undana sayang istilahnya kurang terkenal begitu. Yang lain tuh UB, Unair, Udayana, Jember begitu kan. Terus akhirnya masuk yang Soka itu, yang apa? Yang Soka semifinal, yang 7 peserta masuk semifinal. Nah itu eh, Kotong undana rebut nilai banyak di Soka, jujur ya. Kotong Soka tuh nilai paling tinggi dari 7 tim. Jadi dari 7 tim yang berlatih itu Kotong Pusoka paling tinggi. Makanya itu meskipun Kotong PMCQ kurang, sebenarnya sentral kurang sih, tapi kayak terlalu bagus. Tapi kalau Kotong Pusoka bagus, Kotong di Katro sampai ranking kalau nggak salah di kamar ranking 3. Ranking 3 dari 7 peserta. Jadi makanya waktu itu eh beberapa univ lain tuh kayak bukan kermana-kermana sih, kayak mereka tuh kayak ngotot begitu tuh, kayak mereka semua harus lulus. Kayak contoh itu ada satu univ mereka itu pakai saking niatnya mereka kayak pakai Excel, mereka punya rumus-rumus yang menunjukkan kalau mereka penting itu harus masuk. Kotong undangannya mah santai-santai sason yang kayak ngotot-ngotot juga toh. Mereka bilang undangan harusnya peringkat 6. Nah, mereka bilang undangan harusnya sonja lulus. Terus mereka punya Excel dengan mereka punya rumus-rumus begitu kayak ini
ini yang benar seperti ini begini-begini. Itu juga kena mental lagi karena akhirnya mereka bilang kalau ya sudah kalau gitu tujuh timnya dimasukkan ke final saja begitu. Terus kita bilang kalau gitu gunanya semifinal apa? Kalau semua tim dari semifinal ke final ya gitu gunanya semifinal apa? Akhirnya mereka berantem lagi. Itu univ-univ besar mereka pernah bersambung di itu Zoom. Kita anak undana ini diam sah sonde yang omong-omong satu. Itu kena mental juga di situ. Sampai di final pun itu kan semua univ-univ besar tambah undana di situ kecil, soalnya kecil juga sih besar juga tapi bisa dibilang di underestimate banyak lah. Sampai Kotong bisa dapat perunggu pun itu menurut beta suatu prestasi yang bukan sombong tapi alhamdulillah lah Kotong Kotong karena beda yang bepun teman tuh dong yang lain ada sementara argumen beda yang bepun teman baca buku beda yang bepun teman baca oh Kotong kemarin kurang di mana begitu maksudnya Kotong sound fokus pada masalah yang ada berjalan begitu jadi eh, itu jadi yang ingin tekankan tuh adalah nanti teman-teman tuh ketemu banyak masalah, teman-teman ketemu banyak isu-isu di luar yang sonde enak, teman-teman fokus tapi belajar, teman-teman sonde perlu pikir ini selama itu tidak merugikan teman-teman ya, selama itu memang eh, nanti ketika teman-teman dapat keputusan yang merugikan teman-teman, teman-teman tetap harus pick up. Tapi selama tidak merugikan teman-teman, biar mereka berdiskusi, teman-teman tetap fokus, teman-teman punya bacaan, teman-teman punya silabus, teman-teman punya PPT begitu sah. Jadi karena itu sih karena undangan tuh selalu selalu di underestimate lah seperti itu. Katong kan pernah dapat medali sama sekali mau IMO, RMO tuh pernah dapat medali. Medali pertama waktu itu medali perunggu itu. Jadi memang lumayan kaget sih mereka waktu itu karena tipis juga kan dia punya penilaian dan tambah lagi dengan isu-isu mereka bilang undangnya beli soal dan sebagainya ya sudahlah mereka punya urusan untuk ketong urusan hanya berusaha sah itu kasih ya. Baik, terima kasih Kak Pasya karena sudah sharing. Nah, berarti teman-teman sudah dengar sendiri nih. Walaupun tadi di awal kan saya sudah bilang di undangan ini tidak ada soka, namun timnya Kak Pasya justru nilai sokanya paling tinggi teman-teman. Jadi itu menunjukkan kalau tidak ada yang tidak mungkin kalau teman-teman sudah belajar, sudah persiapan pasti bisa. Oke, terima kasih Kak Pasya. Lalu yang saran juga apa yang tadi Kak Pasya bilang juga kalau mental itu pasti kena, pasti kena karena di sana itu tidak selalu mulus teman-teman, ada banyak masalah, tapi tergantung di teman-teman apakah mau fokus atau memang mau mau apa ya, mau berkelahi dengan universitas lain. Oke, terima kasih Kak Pasya karena sudah sharing pengalaman dengan kita di sini. Nah, di sini sebelumnya kami dari divisi Penpro sudah pernah upload question box di story IG-nya Penpro. Jadi di sini saya akan ambil beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Kak Pasya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, jadi pertanyaannya itu tilik OSC di RMO itu apakah jauh berbeda dengan di Undana atau tidak, Kak? Wah, pertanyaannya boleh sekali nih untuk dijawab. Silakan, Kak, langsung saja. Oh iya, oke. Jadi sebenarnya kan waktu beda tuh sonde ada OSCE, cuma sempat belajar OSCE juga untuk IMO. Sebenarnya sama-sama sah dengan Kotong punya mini OSCE. Cuma kan kalau Kotong punya OSCE itu uh, singkat sah, kayak contoh cuma disuruh pemeriksaan fisik jantung ya, berarti masuk langsung pemeriksaan fisik jantung atau uh, suruhannya pemeriksaan nervus kranial, berarti masuk langsung pemeriksaan nervus kranial. Cuma kalau OSCE jadi UKM PPD itu dari anamnesis sampai edukasi sampai terakhir. Nanti sama seperti OSCE UKM PPD juga seperti itu. Jadi teman-teman manfaat juga belajar seperti yang tadi Beta bilang dari definisi sampai edukasi. Nanti waktu OSCE teman-teman tuh sudah tahu oh anamnesisnya fokusnya kemana, pemfisnya butuh apa-apa saja. Nanti kan berdasarkan bidang toh. Jadi kalau jantung ya teman-teman fokus periksa jantung, pemeriksaan fisik jantung, paru pemeriksaan fisik paru. Jadi sebenarnya sama, cuma bedanya itu nanti dia punya waktu dan dia punya pertanyaan lebih banyak. Kan kalau mini oste undana paling anamnesis ya sudah itu stase full anamnesis saja toh atau stase pemeriksaan fisik full pemeriksaan fisik saja. Tapi kalau di OSCE IMO RMO biasanya dari definisi sampai edukasi. Jadi sampai omong ke pasiennya edukasinya seperti apa. Mungkin begitu ya.
Oke, baik, terima kasih Kak Fasya atas jawabannya. Berarti untuk teman yang bertanya tadi sudah bisa dengar kalau kurang lebih sama, namun agak sedikit lebih dalam, lebih banyak pertanyaannya. Jadi tetap persiapan teman-teman. Oke, selanjutnya ada pertanyaan yang kedua, yaitu minta tips dong Kak untuk bisa pilih teman yang bisa jadi satu tim. Nah, berarti yang tanya ini kan sudah tertarik nih untuk ikut RMO, namun masih bingung dengan memilih teman satu tim yang baik itu bagaimana sih Kak? Kalau dari Kak Pasya sendiri, pengalamannya Kak Pasya pilih teman satu tim itu bagaimana? Kalau teman satu tim sebenarnya tricky ya, karena kan soalnya semua orang punya interest yang sama, soalnya semua orang punya bidang yang diminati itu sama. Tapi kalau teman-teman, saran beta teman-teman mungkin bisa tanya, saya kayak omong saya ke teman-teman angkatan, halo beta mau ikut cabang ini, ada kok yang tertarik juga, ada kok yang ini mau juga begitu karena biasanya soalnya perlu dia yang dekat-dekat sekali, tidak perlu dia yang kayak satu squad, satu circle begitu sih. Biasanya yang dibutuhkan tuh orang yang mau berusaha saja. Jadi teman-teman jangan ikut kompetisi nih, teman-teman mau, B hanya mau dengan kawan satu circle sah. B hanya mau dengan kawan satu squad sah. Kalau jangan bukan yang dia besok mau ikut begitu. Jangan teman-teman. Fokusnya kan teman-teman mau kompetisi tuh. Jadi teman-teman kalau mau begitu teman-teman bisa tanya ada kok yang mau ikut cabang ini seperti ini kalau tidak ya teman-teman ikut ikut dia punya apa saya ikut ikut apa ikut dia seleksi yang terpilih jadi teman-teman punya kawan ya itu sudahlah takdir seperti itu jadi kalau dari beta sih sudah ada tips khusus sih karena takutnya kalau teman-teman pilih teman-teman punya kawan jadi teman-teman punya partner tapi dia dalam hati tidak mau ikut IMO RMO secara total secara secara apa ya secara betul takutnya teman-teman yang berjuang sendiri dia mah ya sudah kan lu yang ajak beta beta kan sebenarnya son mau begitu toh jadi kalau saran beta em, itu saya pilih pilih yang betul-betul mau berusaha begitu biarpun menurut teman-teman dia ini kurang pintar tapi kalau dia mau berusaha pasti itu lebih bagus dari teman-teman kalau pilih orang pintar tapi soalnya mau berusaha itu saya sih. Oke, baik, terima kasih Kak Fasya atas jawabannya. Berarti untuk teman yang bertanya, intinya tipsnya adalah cari teman-teman yang mau dulu. Karena walaupun itu bestinya teman-teman ataupun circle-nya teman-teman, tapi kalau terpaksa ikut pastinya nanti selama persiapan itu tidak akan maksimal. Tidak akan bertanggung jawab lah dengan apa yang dia sudah katakan ke teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak Fasya. Wah, sudah cukup lama nih sudah cukup banyak nih saya tanya-tanya ke Kak Fasya. Nah, di sini pasti saya yakin teman-teman yang lain, teman-teman peserta di Zoom ini juga mau tanya nih. Jadi di sini saya akan buka sesi tanya jawab untuk teman-teman peserta yang ingin bertanya. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya nanti bisa langsung raise hand dan nanti waktu berbicara itu diharapkan bisa on cam ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman malu untuk on cam tidak apa-apa. Yang penting unmute saja tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya on cam dan unmute masih malu juga bisa lewat chat Zoom saja tidak apa-apa. Ayo teman-teman kapan lagi nih bisa tanya-tanya. Kan tadi kata saya juga bilang pembicara kita ini sibuk teman-teman. Jadi ini kesempatan langka teman-teman bisa bertanya langsung. Oke, sudah ada nih dari Kak Valde Trudius. Edo. Oke, izin Kak Fasya. Jadi pertanyaannya, apakah Undana juga bisa mengikuti, wah, COC Ruang Guru maksudnya? Fokus RMO. Wah, lumayan lucu ya yang bertanya ini. Oke, untuk kan yang selanjutnya, silakan. Di sini kita fokus RMO, teman-teman. Mohon bisa serius sedikit ya, teman-teman.
Oke, silakan nih dari teman Patrick. Baik, terima kasih moderator. Selamat malam Kak Pasya. Saya izin bertanya, menurut Kak Pasya pengalaman kemarin dari univ-univ mana yang menurut Kakak itu paling kuat untuk RMO ini? Kemudian kalau boleh tahu, menurut Kak Pasya, kenapa mereka itu, kelebihannya mereka itu apa? Dan kemudian ada bahkan beberapa univ yang bertahan itu apa yang menjadi kelebihan mereka? Apakah persiapan mereka lebih lama ataukah ada faktor lain yang mempengaruhi itu? Terima kasih Kak. Terima kasih teman Patrick. Silakan Kak Pasya bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih. Kalau ketong untuk wilayah 3 atau 4, pokoknya kita punya daerah lah, itu yang paling besar tuh adalah Unhas. Unhas tuh mereka bisa dibilang paling paling menonjol lah dari segala sisi lah. Mereka paling paling sering juara. Mereka kalau bisa kirim 2 tim, pasti mereka kirim 2 tim. Mereka pokoknya maksimal, semaksimal mungkin tim yang bisa dikirim, mereka kirim semua begitu. Eh, Terus mereka itu persiapannya paling matang juga. Terus mereka itu paling vokal. Artinya mereka kalau ada yang aneh-aneh sedikit, mereka pasti akan ngomong. Dan mereka itu bisa, maksudnya mereka hebatnya mereka tuh mereka tidak takut untuk speak up. Mereka tidak takut untuk mengambil keputusan yang mungkin merugikan mereka juga. Mereka tidak segan-segan untuk mengundurkan diri kalau mereka merasa kalau oh ini sudah merugikan kita. Karena dan menurut beta itu yang keren dari mereka tuh begitu. Mereka bisa speak up karena mereka tahu mereka tuh sudah belajar yang banyak, mereka sudah persiapan yang matang. Jadi kalau ada sesuatu yang merugikan mereka, pas mereka tidak suka seperti itu. Terus UB, Unair, Erlangga tuh juga pintar-pintar toh. Erlangga tuh juga pintar-pintar sekali, Brawijaya waktu itu. Waktu itu kita juga saingan berat dengan Jember, Universitas Jember itu juga mereka vokal-vokal. Jadi kalau ada masalah mereka ngomong, mereka speak up, terus mereka juga pintar-pintar waktu itu. Terus Udayana, Universitas Udayana tuh juga biasanya jagoan. Mereka tuh itu juga karena pada dasarnya mereka punya sistem tuh adalah eh, mereka tuh persiapan dari semester 1 untuk berangkat mungkin semester 3 atau semester 5. Jadi mereka tuh sudah 1 tahun 1 tahun fokus untuk belajar ilmu RMO begitu. Jadi pasti mereka sudah keunggulannya di situ. Karena kan kalau Kotong biasanya pilih itu 6 bulan sebelumnya, 5 bulan sebelumnya, jadi pasti persiapannya sudah lebih kurang. Terus mungkin karena mereka juga untungnya tuh mereka sudah punya banyak alumni ya. Maksudnya Jompo alumni itu sudah ada yang dokter spesialis lah, sudah ada yang ini jadi pejabat dan lain sebagainya. Jadi pasti mereka sudah punya staf pengajar yang lebih matang. Mereka juga pasti punya buku-buku soal yang lebih matang. Jadi itu sih yang paling paling apa? Yang paling unggul sih dari mereka tuh itu. eh Kalau menurut beta apakah Undan bisa bersaing? Sangat bisa. Undan sangat bisa bersaing. Jadi teman-teman sangat perlu khawatir. Intinya teman-teman persiapan dengan matang, eh pasti bisa bersaing kok. Jadi itu sih. Karena Koton tuh banyak univ yang bagus, apalagi dia univ host. Yang host juga pasti pasti mereka punya permainan yang mau bilang curang di sonde, tapi pasti mereka aja yang lulus lah. Jadi kayak contoh dari 17 ke 7 semifinal, pasti satu tuh jadi pasti dari universitas host. Pasti mereka sudah. Jadi 6 tuh kota yang lain sudah bersemangat. Entah Sony mau bilang curang juga mana, tapi ya mungkin mereka lebih familiar dengan tipe soal itu. Katong positive thinking sama gitu. Jadi kayak kan Undana ada ada tipe soal yang masing-masing, Brawijaya ada tipe soalnya masing-masing. Mungkin mereka sudah terbiasa dengan tipe soal yang seperti itu, jadi mereka diuntungkan. Makanya mereka pasti lulus biasanya Sony selalu sih. Jadi itu, jadi biasanya kalau dari saran beta Sonya perlu fokus ke dia punya lawan, fokus ke teman-teman sa begitu. Bisa bersaing kok aman sa. Potong dulu ju kecil-kecil tapi bisa bikin jong gugup sedikit lah begitu. Oke, terima kasih Kak Pasya atas jawabannya. Berarti untuk, wah, teman Patrick ini sudah bertanya, berarti sudah sangat siap ya untuk ikut PRMO ini. Jadi, itu tadi jawaban dari Kak Pasya. Terima kasih Kak Pasya atas jawabannya. Apakah ada teman lain lagi dari peserta yang ingin bertanya? Silahkan bisa raise hand. Oke, silahkan teman Angel. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Maria Angeli, biasa dipanggil Angel dari Angkatan 2023 Hamstring.
Nah, di sini izin Kak Pasha, saya izin bertanya. Kan tadi yang saya dengar, Kak Pasha itu sempat bilang untuk bagaimana memilih teman satu tim. Nah, itu tidak ada tipsnya. Intinya kita em, memilih teman yang mau saja begitu dan punya niat untuk ikut RMO begitu. Tidak perlu dari satu circle atau satu squad seperti yang Kak Pasha bilang. Nah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana kalau misalnya kita sudah memilih teman untuk partner kita sebagai partner RMO? Itu bagaimana kita membangun chemistry dengan dia? Apalagi kalau misalnya sebelumnya kita itu em, secara kasar kita bilang kita tuh tidak se-circle dengan dia atau tidak terlalu dekat dengan dia di kelas. Bagaimana cara kita membangun chemistry dengan dia agar nanti perlombaannya bisa lancar dan juga persiapan-persiapan untuk RMO itu bisa lancar. Mungkin itu saya dari saya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Angel. Silakan Kak Pasha bisa langsung menjawab. Iya, jadi sebenarnya cukup susah sih ya kalau misalnya kayak memang dia bukan satu circle atau memang dia memang beda beda pergaulan dengan teman-teman, terus teman-teman harus percayakan dia sebagai satu teman satu teman tim. Cuma kembali lagi ke tadi yang Beta bilang, kalau yang paling penting tuh dia mau dulu. Maksudnya dia tuh mau berusaha untuk jadi peserta IMO RMO gitu. Terlepas dia mau dari mana terserah. Setelah teman-teman ketemu orang yang dia mau ikut seleksi, mau belajar, teman-teman harus teman-teman harus bangun itu rasa percaya. Jadi memang susah sih, tapi memang harus teman-teman bangun tuh rasa percaya, harus percaya dengan dia sebagai beta punya teman satu tim begitu. Terus tips dari beta supaya bisa membangun chemistry itu adalah teman-teman sering belajar bersama begitu. Jadi kan teman-teman sudah bagi ya. Kalau dari terus dari kita bagi atau teman-teman mau tidak bagi juga tidak apa-apa. Teman-teman sering kayak saling bertukar jawaban begitu kayak kasih soal dia jawab teman-teman kasih soal begitu atau kayak Hamin 1 minggu kalau dulu tuh kotong Hamin 1 minggu itu sudah mulai ketemu entah di kafe kok atau di rumah kok untuk saling ngomong. Penyakit ini coba lu sebutkan ini penyakit dari definisi sampai edukasi seperti itu omong-omong kayak ngomong-ngomong kayak ngomong OSCE itu ngomong sendiri gitu dengan teman itu karena kalau membangun chemistry juga sebenarnya kalau jujur sebenarnya untuk IMO RMO tuh sonde terlalu penting yang chemistry yang banget banget juga sih sonde yang kerman intinya dua-duanya itu bertanggung jawab atas bagian yang sudah dibagi itu jadi kalau dia bagian respi ya soal respi lu harus tahu jadi kalau kalau dari saran beta itu intinya teman-teman cari cari pasangan yang mau, terus kasih kasih tanggung jawab masing-masing ke dia. Lu bertanggung jawab ini penyakit, dia bertanggung jawab ini penyakit. Nanti kita per minggu lah atau per hari kita bisa bahas bahas penyakit ini hari ini penyakit ini supaya dia punya apa gitu. Oh ya dia harus belajar karena ini hari mau review penyakit ini seperti itu. Jadi kalau dari beta begitu sih perbanyak waktu bersama so juga membantu. Baik, terima kasih Kak Pasha atas jawabannya. Jadi bisa tadi didengarkan kalau membangun chemistry itu sebenarnya sederhana tapi sulit untuk dilakukan. Jadi luangkan waktu saja bersama sering-sering, pastinya nanti akan terbangun chemistry secara tidak sengaja. Baik, terima kasih Kak Pasha atas jawabannya. Apakah ada teman-teman lain lagi yang ingin bertanya? Baik, silakan Kak Tasya. Baik, terima kasih banyak moderator. Selamat malam Kak Pasha. Mungkin terima kasih banyak atas sharing-sharing yang tadi sudah Kak Pasha sampaikan kepada kita semua. Tadi sebenarnya sudah dibilang sama moderator dan Kak Pasha juga kita harus fokus ke RMO. Tapi ada pertanyaan yang kayaknya ini harus ditanyakan, apalagi ada maba-maba di sini. Jadi kalau tadi kita lihat dari CV-nya Kak Pasha IPK-nya 3,93 kalau tidak salah. Jadi mungkin pertanyaan dari kami semua, saya mewakili teman-teman, kira-kira gimana Kak cara survive di preklinik, terutama prekliniknya kita di Undana. Terus kira-kira tipsnya Kakak supaya kita sekiranya mungkin teman-teman yang maba bisa eh, lulus dengan ya peringkat terpuji seperti Kakak juga. Mungkin itu saja Kak. Dengan pujian maksudnya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Oke. Tasya. Silakan Kak Pasha.
Iya, kalau kalau setiap kali orang tanya kenapa lo PPK sampai segitunya, eh, sebenarnya yang paling paling kunci yang paling utama itu adalah beta anti belajar soal cutting saja. Itu kalau dari beta ya. Kan dari dulu kan kalau teman-teman masuk ke dokteran, teman dapat offeran kalau soal cutting itu soal kakak tingkat ya untuk adik-adik maba. Jadi nanti biasanya ada turunan soal kakak tingkat yang dikasih ke adik-adik tingkat untuk sebagai bahan bacaan untuk belajar untuk ujian blok. Dari dulu itu kan kalau biarpun teman-teman yang lain ya, mereka itu cara belajar adalah mereka lihat soal 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 kakak tingkat, mereka cari jawaban yang benar, terus mereka cari di PPT jawaban yang benar sudah selesai. Soal berikutnya lagi mereka cari jawaban di PPT dosen selesai. Jadi mereka punya belajar itu cuma full soal. Kalau dari beta dulu, dari awal mati, semester 1 itu cara belajar adalah, kan tadi sudah dibilang minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4 setengah lah, itu tuh kosong. Maksudnya tidak menyentuh sama sekali. Jadi pulang pulang kampus ya tidur, pulang kampus ya nongkrong, pulang kampus ya buat buat seperti biasa teman-teman membuat apa, ada tugas organisasi dibuat, ada rapat organisasi dibuat. Tapi mulai minggu 4 sampai minggu 5 itu sudah mulai cicil belajar PowerPoint dosen. Mungkin kalau teman-teman tanya yang lain, mereka baca buku lah, mereka apalah. Tapi kalau beta fokus ke PowerPoint dosen. Jadi semua PowerPoint dosen yang dokter pernah ajar, nanti kan biasa dikasih toh, kita harus baca satu persatu. Maksudnya baca mengerti, oh ini PowerPoint ini maksudnya ini, PowerPoint ini maksudnya ini, seperti itu. Jadi percayalah kalau teman-teman sudah baca PowerPoint dosen, baru teman-teman baca soal itu jauh lebih membantu daripada teman-teman baca soal dulu baru teman-teman baca PPT begitu karena teman-teman sudah ada basicnya dari PPT toh jadi eh, setiap siklusnya seperti itu minggu 4 hari Senin mulai kumpul PPT hari ini baca 2 PPT besok baca 3 PPT besok baca 2 PPT nanti mulai belajar soalnya kapan kalau beta mulai belajar soal tuh Hamin 2 tuh baru belajar soal jadi kayak ujian blok hari Kamis maka hari Selasa baru mulai belajar soal. Nanti teman-teman akan kalau dari beta karena begitu terus menerus saya tercipta siklus pada akhirnya aman semua. Bahkan bukan cuma aman saja, alhamdulillah tidak pernah remet blok, alhamdulillah banyak nilai yang A karena itu. Jadi dosen itu sebenarnya banyak yang malas buat soal. Jadi mereka tuh biasanya pasti buat soal dari PowerPoint mereka yang mereka sudah ajarkan begitu. Jadi teman-teman boleh sih kalau teman-teman pengen baca buku tebal-tebal begini, teman-teman mau baca fisiologi Sherwood sebesar itu boleh. Cuma untuk kita punya waktu yang sesingkat itu tidak ideal begitu. Teman-teman baca PowerPoint dosen karena itu sudah mereka post soal itu dari itu sudah tidak akan ada yang melengsar dari itu. Apalagi beberapa dokter tuh suka buat soal baru, mereka pasti ambil soal dari PowerPoint. Itu yang paling penting. Terus kalau untuk praktikum dan lain sebagainya, justru jujur beta terlalu jago praktikum, jago menghafal, jadi dulu sering remet praktikum. Tapi kan praktikum ini kan presentasinya kecil lah, terlalu besar lah. Ya kalau teman-teman bisa kejar di MCQ, teman-teman bisa kejar di ujian blok, biasanya teman-teman pasti aman. Um, OSCE kan wajib A atau kalau undangannya jadi pasti IPK-nya meningkat gara-gara OSCE itu jadi aman sih kalau OSCE. Jadi itu saja. Jadi mungkin tipsnya jangan bergantung pada soal cutting. Boleh sih kalau kepepet, cuma kalau soalnya kepepet mending teman-teman baca PowerPoint dulu sah. Karena kalau teman-teman baca soal cutting, teman-teman tuh bakal fokus ke soal cutting. Jadi nomor 1 saja beda dari soal cutting, teman-teman sudah panik. Itu biar teman-teman itu selalu begitu. Mereka fokus ke soal kakak tingkat, lihat soal nomor 1 beda, mereka sudah panik. Oh sudah selesai. Ini sudah selesai, sudah kita OTW remet sama-sama. Jadi kalau teman-teman fokus belajar PowerPoint, teman-teman tahu materinya, teman-teman sudah akan panik. Oh iya, ini B pernah baca di PowerPoint ini. Oh ini B pernah baca di PowerPoint ini. Jadi teman-teman sudah akan panik. Itu sih. Baik, terima Makasih kasih Kak pertanyaan. Pasya atas jawabannya. Berarti, nah teman-teman maba maupun teman-teman semester 3, 5, dan lain-lain, pastinya penasaran kan? Berarti tipsnya itu jangan baca soal cutting. Tapi pasti kita akan tergoda sebenarnya untuk baca soal cutting. Tapi usahakan jangan. Bacanya Hamin 2, kalau Hamin 3 minggu gitu belajar. Nah, PPT dosen saja sudah sangat cukup, teman-teman. Oke, apakah masih ada lagi pertanyaan terakhir? Kalau tidak ada, saya tutup sesi tanya jawab dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke,
Dengan demikian sudah selesai sesi tanya jawab kepada Kapasya terkait RMO dan terkait yang lain juga. Nah, di sini sekali lagi terima kasih banyak kepada Kapasya yang sudah berbagi pengalaman. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya lanjut terkait RMO, jika Kapasya bersedia nanti bisa langsung hubungi ataupun kami dari Divisi Penpro juga bisa teruskan pertanyaannya ke Kapasya. Wah, tidak terasa nih, sudah ada di ujung talk show kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Kapasya yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini, berbagi pengalaman dengan kami semua. Semoga pengalaman dari Kapasya terkait RMO ini dapat membantu, terkhususnya untuk delegasi, calon delegasi maupun teman-teman yang baru berminat untuk ikut RMO. Nah, sebelum berakhir, saya mau minta pesan dari Kapasya sendiri kepada kami semua, seperti yang tadi telah saya sampaikan, ada delegasi, calon delegasi maupun teman-teman yang baru berminat ikut, ataupun teman-teman maba, pesannya boleh berupa harapan atau apapun, Kak, bebas. Silakan. Oke, terima kasih. Mungkin pertama terima kasih untuk HMPJ Undana, Penpro sudah mengundang Beta. Terima kasih untuk kesempatannya. Terus mungkin untuk teman-teman semua, intinya teman-teman berusaha dulu. Jangan teman-teman tuh pikirnya, oh ini nanti dari univ ini suada, aduh dari Erlangga suada, aduh dari Udayana suada, aduh dari Brawijaya, dari Hasanuddin. Intinya teman-teman datang untuk berkompetisi. Semua orang di level yang sama. Teman-teman jangan datang ke sebuah kompetisi berpikir kalau teman-teman itu lebih rendah, teman-teman itu lebih bawah dari yang mereka, karena kita pun posisi sama sebagai kompetitor begitu. Jadi kalau teman-teman ingin mengharumkan nama Undana, apalagi kan Undana sudah pernah dapat emas toh, kalau bisa teman-teman bisa kasih emas, mentok-mentok perunggu, teman-teman bisa kasih emas pasti bisa. Jadi teman-teman um, intinya mau dulu. Kalau teman-teman sudah mau, teman-teman um, masuk dengan mindset kompetisi saya berusaha yang terbaik dan saya tidak lebih rendah dari universitas manapun, teman-teman pasti punya mental juara, teman-teman pasti bisa begitu. Jadi jangan takut begitu, jangan jangan merasa lebih rendah, jangan merasa superior. Oh karena dong orang Timur, jadi karena dong NTT, jadi pasti mereka penyisihan meramaikan saya itu pulang toh, saya itu yang penting jalan-jalan, yang penting dong datang untuk jalan-jalan. Itu sering mati. Wah dong datang jalan-jalan soalnya dong tuh bukan bukan apa bukan bukan ancaman begitu. Jadi teman-teman jangan datang dengan mindset mau jalan-jalan Ju. Maksudnya boleh sih menjadi menjadi motivasi, cuma jangan menjadi itu sebagai motivasi utama untuk jalan-jalan karena um, undangan tuh bisa bersaing teman-teman. Dari pengalaman itu sampai dong tuh kayak kaget kan, wih undangan bisa sampai dapat perak waktu itu katong kasih kala kasih kala univ-univ yang memang mereka mereka bilang wih mereka tuh pasti dapat medali, ternyata peringkat 3 Undana yang masuk gitu. Jadi Kotong bisa bersaing. Jadi kalau teman-teman mau mengharumkan nama Undana, bisa asal teman-teman uh, bisa punya apa? Punya kemauan yang besar itu saja. Jangan takut, jangan merasa lebih rendah dari yang lain. Itu saja. Makasih. Oke, terima kasih banyak Kapasya atas pesannya kepada kita semua di sini. Di sini sebagai apa ya? Saya izin menyimpulkan sebelumnya dan saya izin menyampaikan teman-teman, di sini saya izin mengingatkan saja kalau RMO ini kan seperti yang telah disampaikan oleh Kapasya merupakan olimpiade yang sangat bergengsi dan teman-teman yang menjadi delegasi itu kan akan membawa nama Universitas Nusa Cendana jika teman-teman terpilih. Nah, jadi segala pesan dan sharing yang disampaikan oleh Kapasya tadi itu benar-benar penting dan harus diingat oleh teman-teman semua. Nah, simpulan yang saya ambil intinya teman-teman itu percaya diri saja teman-teman. Siap mental lah, jangan apa ya, jangan takut karena kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak mencoba gitu. Jadi intinya teman-teman berani saja, terus kan dianggap remeh pastinya. Jadi bilang nanti datang jalan-jalan saja. Buktikan kalau teman-teman jalan-jalan dan jadi ancaman juga untuk mereka yang bilang begitu. Oke, sekian dari saya. Di sini sebagai tanda terima kasih kami kepada Kapasya, kami ingin menyerahkan sertifikat
karena sudah bersedia menjadi pembicara untuk Pitok pertama ini. Nah, untuk pemberian sertifikat kepada Kapasya nanti akan diserahkan oleh Kapasya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Dokter Undani. Oke, mohon izin untuk panitia yang bertugas mendokumentasi, silakan. Baik, saya izin untuk mendokumentasikan. Akan saya pandu dalam 1, 2, dan 3. Oke, berikutnya kita boleh menggunakan gaya pen pro untuk 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih. Terima kasih panitia yang sudah bertugas. Terima kasih juga Kak Tasya dan Kak Pasya. Nah, dengan demikian berakhirlah talk show kita pada malam hari ini. Saya Winfried Adiputra Yerwinpoe selaku moderator. Mohon maaf bila ada salah kata yang diucapkan. Semoga talk show kita pada malam hari ini dengan tema Explore Further, Reach Higher, Fight RMO with Penpro dapat menambah wawasan, minat, dan semangat teman-teman semua untuk ikut RMO. Sekian dari saya sebagai moderator. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih moderator. Halo semuanya, balik lagi bersama saya. Kakak-kakak dan teman-teman udah lebih tahu tentang RMO kan? Nah, selanjutnya kita dengerin laporan kegiatan dari Ketua Divisi Pendidikan dan Profesi, Kak Maria Albertini Elvira Parera. Saya persilakan. Oke, halo, selamat malam semuanya. Izin semuanya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, thank you Putra. Terima kasih juga MC yang udah berikan kesempatan. Halo semua, perkenalkan saya biasa boleh dipanggil Elvira. Tahun ini dia manakah jadi Ketua Divisi Penpro. Jadi saya izin melaporkan kegiatan Pitol kita malam hari ini. Jadi seperti yang sudah kita lewati beberapa berapa menit yang lalu, kita sudah banyak terpapar sama penyampaian RMO. Jadi banyak harapan dari Penpro supaya kedepannya makin banyak teman-teman dari angkatan radialis, angkatan hamstring, dan juga teman-teman maba kedepannya makin banyak yang ikut seleksi RMO. Nah, kan RMO itu ada 6 bidang ya, seperti yang tadi sudah dipaparkan, itu ada muskulo, neuro, gastrohepatologi, kardiorespirasi, infeksi tropis, dan juga urologi. Nah, blok-blok tersebut akan teman-teman dapat di semester 3 dan 5. Jadi, harapannya dengan pitok yang dijalankan pada sebelum semester ganjil ini berjalan, bisa meningkatkan semangat teman-teman buat makin niat ke RMO, supaya kalau bloknya jalan, makin tambah niat nih. Kayak, oh ternyata niat saya di RMO sudah cocok sama blok yang dijalani. Terus gimana nih sama teman-teman maba yang sudah join pada Pitalk malam hari ini? Tetapi kata Kak Elvira, semester 3 sama semester 5 yang sudah baru dapat materi RMO. Jangan panik karena Penpro baik loh. Teman-teman maba nanti ada kesempatannya supaya ikut seleksi RMO kayak teman-teman kakak-kakak hamstring yang sudah ikut tahun ini. Jadi tidak menutup kemungkinan siapapun bisa jadi delegasi tahun depan. Jadi mungkin pencarian delegasi akan tetap dilaksanakan seperti tahun ini di bulan-bulan Februari atau Maret. Jadi semuanya kalau bisa boleh persiapkan diri dari sekarang. Oke, mungkin itu saja penyampaian dari saya malam hari ini. Salah kurangnya saya mohon maaf. Mungkin saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan dokumentasi bersama nih. Bagi yang masih off-cam, dibuka dulu yuk kameranya. Masa nggak mau pamerin wajah ganteng dan cantik kalian itu? Yuk, on-cam dulu semuanya. Kita tunggu ya untuk dokumentasi.
Di sini kita akan menggunakan 3 gaya. Gaya pertama adalah ini, lalu gaya yang kedua adalah gaya kabinet beda, seperti ini, dan yang terakhir adalah gaya bebas. Baik, bagi panitia dokumentasi, saya persilakan. Baik, saya izin untuk memandu dokumentasi. Teman-teman yang belum menyalakan kamera, boleh untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Untuk teman-teman di slide kedua dan slide ketiga, banyak yang belum menyalakan kameranya. Kita tunggu beberapa saat untuk teman-teman menyalakan kamera terlebih dahulu. Baik, kita mulai saja. Untuk gaya yang pertama, teman-teman boleh gaya penpro-nya. Saya pandu dalam 1, 2, dan 3. Baik, ditahan terlebih dahulu. Slide kedua. Saya pandu dalam 1, 2, dan 3. Baik, kemudian slide ketiga. Ditahan gaya penpro-nya. Saya pandu dalam 1, 2, dan 3. Baik, kemudian kita lanjut untuk gaya yang kedua, yaitu gaya HMPD. Teman-teman boleh taruh tangannya di dada dengan gaya HMPD. Baik, kita mulai dari slide pertama. Saya pandu dalam 1, 2, dan 3. Baik, ditahan terlebih dahulu. Slide kedua, saya pandu lagi dalam 1, 2, dan 3. Baik, ditahan lagi. Kita ke slide yang ketiga. Saya pandu dalam 1, 2, dan 3. Baik, kita lanjut ke gaya yang terakhir, yaitu gaya bebas. Boleh dikasih senyumannya yang paling manis, paling menawan, pokoknya yang paling-paling. Oke, saya pandu dalam 1, 2, dan 3. Oke, ditahan dulu senyumannya sampai giginya kering. Untuk slide kedua, saya pandu dalam 1, 2, dan 3. Oke, ditahan lagi. Slide terakhir, saya pandu dalam 1, 2, dan 3. Baik, sudah selesai. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada panitia. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Kak Pasya, jika ada kegiatan lain, boleh meninggalkan ruang virtual ini. Terima kasih, Kak. Nah, sebelum menutup kegiatan, peserta wajib untuk mengisi presensi terakhir untuk mendapatkan sertifikat. Linknya akan dibagikan di kolom chat Zoom atau teman-teman dapat scan pada QR Code yang ada di slide. Waktu pengisian presensi hanya 1 menit, dimulai dari sekarang.
Baik, berakhir sudah kegiatan Pitok pertama kita. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, kita akhiri dengan doa terlebih dahulu. Kepada panitia yang bertugas, saya persilakan. Oke, baik. Selamat malam kakak dan teman-teman. Sebelum kita mengakhiri kegiatan Pitol kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk memimpin kita dalam doa penutup, dan saya akan memimpin kita dalam ajaran agama kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan dari awal kegiatan kami hingga pada akhirnya Tuhan. Tuhan, mari Engkau berkati setiap apa yang sudah kami lakukan Tuhan, biarlah apa yang sudah kami dapatkan Tuhan boleh berguna bagi masa depan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Mari Engkau tuntun sertai kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Hanya Baik, terima kasih Kak. Maka dengan ini selesai sudah kegiatan Peter, Baik RMO with Penpro, saya Valia Fatma Zahra Arifin, pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi Santi Om, dan salam selamat malam untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah gabung, teman-teman maba juga, teman-teman radialis dan hamstring yang sedang libur tapi tetap join, terima kasih banyak. Terima kasih banyak teman-teman Penpro. Terima kasih, Kak. Terima Terima kasih kasih banyak banyak, semuanya. Kak. Selamat liburan.